Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Encep Sunandar. Saya guru di SMP Negeri 2 Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Dan saya juga merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor peserta PPG 320253001547 dan nomor pendaftaran 2021307982. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti secara real class luring untuk memenuhi salah satu syarat ujian kinerja. Selamat menyaksikan. Silakan Ananda Ramdhani untuk mempersiapkannya. Siap, gerak. Kencang, depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar Sahih. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan doa. Karena dengan doa kita akan mendapatkan keberkahan. Bapak silakan kepada Ananda Muhammad Rifwan untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Apakah hadir semuanya hari ini? Ya. Siapa yang tidak masuk? Siapa? Anak nama anak? Sakit. Apa lagi? Mulia. Mulia kapan? Sakit. Kita doakan bersama. Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Perilaku jujur dan tepat janji. Perilaku jujur dan Tepat janji. apakah ada di sini nih yang masih ingat apa pengertian tentang jujur? Siapa yang tahu jujur? Pengertian jujur? Semuanya angkat tangan, bagus. Cuman Bapak akan pilih satu saja. Coba Ananda Nova Alifati sebutkan pengertiannya apa?
Jujur secara bahasa bermakna sidik atau asidku yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Sedangkan secara istilah, jujur adalah kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Gimana kawan-kawan semuanya? Benar nggak? Benar. Tepuk tangan buat Ananda. Sekarang siapa yang tahu tentang pengertian tepat janji? Siapa? Alhamdulillah semuanya angkat tangan. Cuma Bapak akan pilih satu juga di sini. Ananda Cindy, silahkan sebutkan pengertiannya. Tepat janji adalah menepati apa yang telah dijanjikan dan merupakan salah satu akhlak terpuji yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan oleh umat Islam. Janji adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Gimana kawan-kawan? Benar nggak? Benar. Wah, betul. Tepuk tangan buat Ananda Cindy. Baiklah, anak-anak semuanya, sebelum masuk ke materi, mari kita motivasi dulu kalian semuanya dengan lagu Ibu. Silahkan kalian lihat di sini. Ada lagu Ibu. Semuanya ini ya. Ini semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selanjutnya Bapak akan kasih motivasi buat kalian. Uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tapi kesempatan untuk ngasih orang tua takkan terulang kembali. Masih ada orang tua, sayangi mereka, kasihani mereka sebelum nanti kalian menyesal kalau sudah tidak ada orang tua. Perilaku jujur dan tepat janji itu harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada orang tua dan guru. Salah satu tema yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang akhlak terhadap orang tua dan guru. Sebut mampu menunjukkan perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, kita lihat di sini, kalian atau peserta didik itu mampu menjelaskan pentingnya berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah peserta didik atau kalian ini bisa menyebutkan dalil berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang kelima adalah kalian ini mampu menunjukkan contoh cara berbakti
dan taat kepada orang tua dan guru dengan benar. Baiklah anak-anak, sebelum ke materi pembelajaran, Bapak punya video. Coba kalian simak video tersebut. Mengenai apa? Apakah mengenai dengan ayam atau apa? Kita lihat dari sini ya. Pada zaman dahulu, ada sebuah Rubaya bersama seorang anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Malin Rubaya amat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Hanya bersama anak tunggalnya tersebut. Suatu hari, Malin jatuh sakit. Sakit yang menimpanya amat keras. Nyawanya hampir melayang, namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, saya, mereka adalah ibu dan anak yang saling menyayangi. Jadi sesuatu dengan murid tanah rantau sana. Menetap sajalah di sini, teman ibu, ucap ibunya sedih setelah mendengar keinginan Malin yang ingin merantau. Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, kata Malin sambil menggenggam tangan ibunya. Ini kesempatan bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar mana pada kota ini. Aku ingin mengubah nasib kita bu, izinkanlah, minta Malin memohon. Meski dengan berat hati, akhirnya Malin Rubaya mengizinkan anaknya pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi bungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Untuk bekalmu di perjalanan, katanya sambil menyerahkan pada Malin. Setelah itu, berangkatlah Malin Kundang ke tanah rantau meninggalkan ibunya sendirian. Hari-hari terus berlalu. Hari saja, kapan dia pulang? Tanyanya. Namun setiap dia bertanya pada awak kapal atau nahkoda tidak pernah. Kapan kau pulang? Rintinya pilu setiap malam. Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah dari kejauhan, tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Orang kampung pun berkumpul, berdoa agar anaknya selamat dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan mulai menghampirinya kembali. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia mulai merapat, terlihat sepasang anak. Baik anak-anak, setelah kita menyimak video barusan, sekarang Bapak akan nanya sama kalian, apa yang ada dalam benak kalian tentang video tersebut? Coba ada yang tahu? Siapa? Ya, yuk siapa? Alhamdulillah. Coba Ananda Ikhwan, Muhammad Ananda Ikhwan, silakan. Anak yang tidak tahu terima kasih terhadap ibunya. Hebat. Ada lagi yang tahu? Hebat. Ya, Ananda Siti. Anak yang bertakwa terhadap orang tuanya. Hebat. Nah, yang lain, silakan. Ada lagi? Masuk ke materi tentang pengertian berbakti dan taat. Coba ada yang siap dia membacakan pengertian berbakti? Coba. Bapak akan pilih satu saja. Ananda Rispa, silahkan dibaca tentang pengertian berbakti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kata berbakti adalah berbuat bakti kepada. Arti lainnya dari berbakti adalah setia kepada. Contoh, berbakti kepada Tuhan yang Maha Esa dengan jalan melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Rispa yang telah membacakan pengertian berbakti. Sekarang tentang pengertian taat. Siapa yang ingin membacakan pengertian taat? Bapak akan pilih satu. Ananda Ramdhani, silahkan untuk membacakan pengertian taat. Kata taat merupakan sarapan dari bahasa Arab yang berarti menemani atau mengikuti. Dalam perspektif keagamaan, hakikat taat ialah sikap dan tindakan yang tulus untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya. Kebalikan dari taat adalah maksiat. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada keharusan menaati perintah jika ia maksiat kepada Allah, namun keharusan taat
itu berlaku dalam rangka berbuat kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Ramdhani yang telah membacakan pengertian dari taat tersebut. Kita lanjut ke sini tentang dasar hukum. Dasar hukum itu ada dalam Al-Quran, ada juga dalam hadis. Dalam Al-Quran di sini yang pertama, Quran surah Al-Isra ayat 23. Siapa yang siap membacakan dalil atau dasar hukum Quran surah Al-Isra ayat 23 ini? Hebat semuanya. Cuman Bapak tadi lihat yang ganteng sebelah sini nih. Coba Ananda Hikmat Muhammad Rafian dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surat Al-Isra ayat 23. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Hikmat Muhammad Rafian yang telah membacakan dasar hukum tentang berbakti dan taat kepada orang tua, yaitu Quran surah Al-Isra ayat 23. Silakan selanjutnya untuk membacakan dasar hukum Quran surah Luqman ayat 14. Siapa yang siap membacakan Quran surah Luqman ayat 14 tersebut? Hebat, memang najis dua ini. Bapak kan pilih satu. Silakan Ananda Cindy untuk membacakan dasar hukum Quran surah Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayhi ilayya masir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Kepada Ananda Cindy dan Ananda Hikmat Muhammad Rafian yang telah membacakan dasar hukum tersebut. Kita kasih tepuk tangan. Apakah hanya Quran dasar hukum tersebut? Tidak, ada juga Al-Hadis. Kita lihat di sini dasar hukum dari hadis di sini tentang berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Siapa di antara kalian di sini yang siap membacakan hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi tersebut? Siapa? Hebat semuanya. Cuma Bapak seperti biasa akan pilih satu saja. Silakan Ananda Zahra untuk membacakan dasar hukum, yaitu hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqqir kabirana. Shadaqallahul adzim. Artinya, bukan
bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau tidak menghormati yang lebih tua. Terima kasih Bapak ucapkan juga kepada Ananda Zahra yang telah membacakan dasar hukum hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Tepuk tangan buat Bapak memang di sini. Coba Nejes dua. Siap, berani, bisa, luar biasa, Allah Akbar. Hebat. Lanjut ke materi di sini. Ada yang disebut dengan tata cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Jadi, bagaimana kita harus berbuat kepada orang tua dan guru? Inilah tata cara berbakti dan taat terhadap orang tua dan guru. Siapa yang siap membacakan tata cara berbakti dan taat terhadap orang tua dan guru? Silahkan Ananda Muhammad Rifki Apriansah, silahkan. Tata cara berbakti dan taat terhadap orang tua dan guru. 1. Patuh terhadap orang tua dan guru. 2. Tidak kasar terhadap orang tua dan guru. 3. Berusaha menyenangkan hati orang tua dan guru. 4. Selalu mendoakan orang tua dan guru. Terima kasih kepada Ananda Muhammad Rifki Apriansah yang telah membacakan tata cara berbakti dan taat terhadap orang tua dan guru. Kita apresiasi kembali. Intinya kita yang pertama harus patuh terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, jangan kasar. Tidak kasar terhadap orang tua dan guru. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin menyenangkan hati orang tua dan guru. Yang keempat, selalu mendoakan orang tua dan guru. Doanya apa? Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Selanjutnya, buat 3 kelompok. Sebelah sini silahkan yang laki-laki buat 1 kelompok, yang sini kelompok 2, dan yang ini kelompok 3. Nah, nanti kalian tuliskan nama kelompoknya apa, silahkan yang bagus. Silahkan deh. Waktunya sudah beres. Sekarang Bapak akan tanya, ini kelompok 1, nama kelompoknya apa? Kelompok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, mantap. Yang ini kedua kelompok apa? Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. 3, silahkan nama kelompoknya apa? Siti Aisyah. Siti Aisyah, itu istri Rasulullah ya. Sekarang kelompok 1 yang bernama Sayyidina Umar untuk mempresentasikan, silakan ke depan. Dan jangan lupa dipersiapkan pertanyaannya untuk kelompok 2 dan 3. Tak lupa Bapak sampaikan soal rebutannya yang bagus. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Kelompok 1, kelompok Sayyidina Umar untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan. Lah teman-teman, soalnya sebutkan beberapa perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap orang tua yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan beberapa perilaku yang mencerminkan ketaatan terhadap orang tua. Silakan kelompok 2 dijawab. Senantiasa bersikap sopan dan santun pada orang tua. Ringan tangan menjalankan perintah orang tua. 2, Membantu berbagai pekerjaan rumah. 3. Gimana jawabannya? Nah, Gimana jawabannya? Nah, tepuk tangan dong kepada kelompok 2. Hebat. Silakan kelompok 1 untuk bertanya kepada kelompok 3 ya, yang bernama kelompok Siti Aisyah. Silakan Sayyidina Umar bertanya kepada
Siti Aisyah. Sebutkan beberapa perilaku yang mencerminkan hormat kepada guru yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ayat tadi nyata kan jawabannya? Ya. 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 Silakan kepada kelompok 3 ataupun kelompok Siti Aisyah untuk menjawabnya. Ada 3 perilaku yang mencerminkan. 1. Mendoakan kebaikan untuk guru. 2. Tidak menggaduh di hadapan guru. 3. Menghormati hak guru. Gimana jawabannya? Tepuk tangan buat kelompok Siti. Bapak persilakan kepada kelompok 2 ataupun kelompok Siti Fatimah untuk mempresentasikan hasilnya dan bertanya kepada kelompok lain. Silakan kelompok Siti Fatimah. Siap-siap kelompok 1 dan kelompok 3 menjawabnya. Pertanyaan untuk kelompok. Pertanyaan untuk kelompok 1. Sebutkan 3 dasar hukum tentang berbakti kepada orang tua. Sebutkan 3 dasar hukum berbakti terhadap orang tua dan guru. Silakan orang tua khususnya. Menaati perintah orang tua, berbakti dan taat kepada orang tua, rela berkorban demi orang tua. Jawabannya gimana? Salah jawabannya. Dasar hukum yang tadi. Silakan dasar hukum. Ada yang menjawab lagi? Silakan dilempar ke kelompok 3. Dasar hukum dari Quran surah apa? Ayo. Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua Luqman ayat. Yang terakhir hadis dari siapa? Hadis riwayat Tirmidzi. gimana jawabannya? Tuh, tepuk tangan dong. Tepat. Itu yang kelompok 1. Silakan kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 3. Sebutkan contoh cerita atau kisah anak yang durhaka kepada orang tua yang langsung mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kelompok 3. Siapa? Malin Bunda. 1. Terus ayo. Ya. Gunung Batu Bangkai. Gunung Batu Bangkai. 2. Batu menangis. Batu menangis. 3. Si tanggang anak durhaka. Si tanggal anak durhaka. 4. 5. Tepuk tangan buat kelompok 2. Mungkin ada yang menambahkan yang lain, ada kelompok 1. Ya, Bapak tahu dalam Islam itu ada kisah Alqamah dan kisah Jurayj. Itu boleh ditambahkan. Silahkan terakhir soal rebutan. Coba kelompok 1 Sayyidina Umar dan kelompok 3 Siti Aisyah untuk perhatikan soal rebutan dari kelompok 2. Silakan. Sebutkan contoh ulama besar yang hormat dan patuh terhadap guru yang akhirnya sukses menjadi ulama besar kembali dan banyak sekali santrinya. Ya. Kelompok 1 Sayyidina Umar, silakan sebutkan. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, 2, dan Hambali. 3. Baru 3 Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki katanya 3. Ada yang lain sih kelompok ini silakan. Ayo. Baru 3, ayo. Baru 3. Ayo siapa? Jadi yang bisa menjawab hanya kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang kelompok 3 Siti Aisyah bertanya kepada kelompok 1 Sayyidina Umar dan kelompok 2 Siti Fatimah. Silakan untuk mempersilakan dan bertanya.
perilaku yang Itu pertanyaannya kelompok siapa? Ya, silakan kelompok 1. sebutkan beberapa perilaku yang mencerminkan ketaatan Kepada siapa? pada orang tua. Pada orang tua, ketaatan pada orang tua. Ayo, jawab kelompok 1. Cium tangan atau bersalaman saat akan keluar rumah, tidak berbicara dengan nada tinggi. Itu aja baru 2. Kelompok 2, ayo, tambah. Alhamdulillah dalam bertutur kata kepada orang tua. 1, Ringan tangan menjalankan perintah orang tua. 2, Senantiasa bersikap sopan dan santun kepada orang tua. 3, Membantu berbagai pekerjaan rumah. 4, Bersikap sabar dan menahan marah. 5. Tadi itu jawabannya 2, ini 5. Berarti yang paling hebat 1. Tangan kelompok 2. Tidak taat kepada guru. Ayo kelompok 2, silakan kelompok 1 siap-siap untuk mengambil poinnya. Ilmu yang akan dipelajari lebih mudah dipahami. 1, Ilmu yang akan dipelajari lebih lama melekat atau lebih sulit lupa. 2, Ilmu yang didapat menjadi berkah. 3, Mendapat pahala dan ridho dari Allah. 4, Guru lebih mudah memberikan ilmu dan lebih ikhlas dalam mengajar. 5. Tambah lagi? Akan membawa berkah, memudahkan urusan, dan dianugerahi hikmah yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 6. Kelompok 1 ada berapa? Ayo jawab. Ambil poinnya. Mendapat ridho Allah, 1, mendapat jaminan di surga, 2, dapat meluaskan rezeki kita di dunia, 3, mendapat kemuliaan di sisi Allah, 4, terhindar dari dosa dan perasaan bersalah. 5. Ilmu yang didapat akan menjadi berkah. Berarti sama. Tepuk tangan untuk dua-duanya. 6. Hebat. Sekarang pertanyaan berputar. Pertanyaan Sebutkan beberapa perilaku yang mencerminkan hormat kepada orang tua yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. buka tangannya. Ayo. Mendapatkan keridhaan dari Allah. Segala urusan akan dipermudah oleh Allah. 2, Dilapangkan rezekinya. Dimasukkan ke surga. Memperoleh ampunan Allah. Bentuk taubat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan hidup. Jawaban dari kelompok 3 gimana? Ini yang ke kelompok 2 gimana jawabannya? Nah, berarti yang mendapatkan golden point itu yang paling besar semuanya adalah kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Siapa? Semuanya hebat. Cuma 1 Bapak akan tunjuk. Hanya Ananda Cindy saja. Ayo. Menurut saya, durhaka kepada orang tua merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang dapat menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan ataupun perbuatan yang membuat orang tua sedih dan sakit hati, dan dapat diberi solusi dengan cara dinasihatin dan melarangnya untuk menjauhi pergaulan yang tidak baik. Terima kasih mengucapkan kepada Ananda Cindy yang telah bisa menyimpulkan materi ataupun pembelajaran hari ini. Tepuk tangan buat Ananda Cindy. Supaya kalian lebih paham dalam pembelajaran ini, Bapak akan kasih soal evaluasi. Silakan kalian isi soal evaluasi dengan sebaik-baiknya. Bapak akan kasihkan satu persatu dari sini. Dari Ananda Hikmat sana. Ya, ini juga. Nah, silahkan kalian isi soal evaluasi tersebut dengan baik dan benar.
Silakan, Bapak kasih waktu cuma 5 menit saja. Silakan kalian isi soal evaluasinya. Waktunya sudah selesai. Bapak akan nilai dan akan periksa yang kalian tadi isi di evaluasinya. Ini bagus. Alhamdulillah, hasil dari evaluasi barusan yang Bapak nilai semuanya sangat-sangat memuaskan. Tepuk tangan semuanya. Berarti kalian di sini untuk materi ini sudah memahami dengan sepenuhnya. Bapak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Oke, baiklah, dari pemaparan materi dari awal sampai akhir, mungkin dari kalian ada yang ditanyakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Alhamdulillah. Bapak akan kasih kesempatan kepada Ananda Rifki Apriansa. Silakan untuk bertanya. Bagaimana tata cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Kepada Ananda Rifki Apriansa yang bertanya tentang bagaimana tata cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ada yang bisa menjawab teman-teman pertanyaan tersebut? Silakan, ada yang bisa menjawab pertanyaan Ananda Rifki Apriansa tersebut? Alhamdulillah, semuanya siap menjawab. Coba Bapak akan tunjuk siapa yang akan menjawab pertanyaan Ananda Rifki Apriansa. Silahkan Ananda Muhammad Ikhwan untuk menjawab pertanyaan Ananda Rifki. Silakan. Apa jawabannya? Menjaga nama baik orang tua. Bagus. Satu. Yang kedua? Bersedekah atas nama orang tua. Hebat. Udah? Dua. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda Muhammad Ikhwan yang telah menjawab pertanyaan dari Ananda Rifki Apriansa yang begitu luar biasa. Tepuk tangan buat Ananda Muhammad. Ada yang bisa menambahkan jawaban tersebut selain dari Ananda Muhammad Ikhwan? Silahkan, siapa? Tuh. Alhamdulillah, semuanya mau ikut jawab. Bapak tunjuk. Silahkan Ananda Naufal Arifati untuk menjawab pertanyaan Ananda Rifki. Silahkan. Yang ke-1, berdoa dan memohon ampun kepada orang tua. Keren. Yang kedua, melaksanakan janji dan wasiat orang tua. Dan juga tepuk tangan buat Ananda Naufal Arifati. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang begitu hebat untuk materi berbakti kepada orang tua dan guru ini. Intinya kita harus taat berbakti kepada orang tua itu dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Dan ingat, guru itu adalah orang tua kedua kita di sekolah. Karena kita bisa menulis, bisa membaca, itu semua wasilahnya karena siapa? Karena guru. Dan kita pun ada di dunia ini wasilahnya karena orang tua, terutama adanya ibu. Alhamdulillahirabbil alamin, dari awal sampai terakhir kita sudah belajar tentang materi berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Insya Allah kita akan bertemu kembali di minggu depan di pelajaran agama Islam dan budi pekerti di materi zakat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Bapak akan silakan kepada Ananda Ramdhani untuk memimpin doa. Silakan Ananda Ramdhani untuk memimpin doanya. Siap. Siap. Menghadap mati mulai. Selesai. Beri salam.